Shalom, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, saya Lamria Andriana Sitompul dari Sekolah SD Swasta Nasrani 1 Medan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Belakangan ini, begitu banyak sekolah mengalami penurunan jumlah siswa, khususnya sekolah-sekolah Kristen. Bahkan ada beberapa sekolah yang akhirnya harus tutup. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena fasilitas yang kurang memadai, guru-gurunya kurang profesional, ataukah karena pemimpinnya yang kurang mampu membawa sekolah berkembang? Hari ini kita hidup di zaman di mana sekolah berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Terbaik dalam pengajaran, fasilitas, dan prestasi. Dan memang benar, ketika sebuah sekolah dianggap baik, masyarakat akan percaya dan antusias mendaftarkan anak mereka di sekolah tersebut. Namun saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam. Sesungguhnya, siapa yang paling bertanggung jawab membawa sekolah menjadi sekolah yang terbaik? Saya pernah berpikir bahwa keberhasilan sekolah ditentukan oleh fasilitas yang lengkap, teknologi yang canggih, serta kerja sama yang baik antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan murid. Dan itu memang benar. Tetapi saya menyadari ada satu hal yang paling mendasar. Semuanya itu tergantung pada pemimpin yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan terbesar pendidikan Kristen hari ini bukan hanya kurikulum, bukan hanya fasilitas, dan bukan juga teknologi. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menjadi pemimpin seperti Yesus. Pemimpin yang bukan ingin dilayani, tetapi mau melayani. Matius 20 ayat 28 mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seorang pemimpin pendidikan Kristen bukan sekedar pemegang jabatan. Kepemimpinan adalah penata layanan, sebuah kepercayaan dari Tuhan. Artinya, kita dipanggil untuk melayani guru-guru kita, kebutuhan peserta didik, dan orang tua serta masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada kita. Karena itu, seorang pemimpin pendidikan Kristen harus mampu memadukan visi pelayanan dengan kepemimpinan yang komunikatif, inspiratif, dan profesional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin pendidikan Kristen harus menjadi pemimpin yang komunikatif, yang tidak hanya memimpin dari balik meja. Ia hadir tengah guru-guru, dekat dengan siswa, dan terbuka kepada orang tua. Komunikasi yang kita bangun harus menjadi komunikasi yang menguatkan, mendidik, dan membawa damai, terutama ketika menghadapi persoalan atau konflik. Selain itu, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, terbuka terhadap masukan, kritik, dan ide-ide baru demi kemajuan sekolah. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kadang-kadang sekolah tidak membutuhkan pemimpin yang paling banyak bicara, tetapi pemimpin yang mau mendengar dengan hati. Pemimpin pendidikan Kristen harus menjadi pemimpin yang inspiratif, bukan hanya memberi instruksi melalui kata-kata, tetapi memberi teladan melalui hidupnya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tertulis, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kepala sekolah Kristen harus menjadi teladan bagi guru, staf, dan peserta didik. Bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai gembala, pelayan, dan pembawa perubahan. Pemimpin yang inspiratif adalah pemimpin yang menunjukkan kasih dalam pelayanan. Ia tidak mudah menghakimi, tetapi mau memahami. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga siap turun tangan membantu timnya. Pemimpin Kristen juga harus menjadi teladan dalam karakter, integritas, visioner, inovatif, dan motivator. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang ia lakukan. Jujur dalam mengambil keputusan, adil dalam tindakan, dan setia dalam tanggung jawab. Tidak takut menghadapi perubahan, memiliki visi untuk membentuk generasi yang takut akan Tuhan, cerdas, serta menjadi berkat bagi masyarakat. Mendukung pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta menciptakan lingkungan yang aman agar guru berani berinovasi. Karena sesungguhnya, sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan,
Sekolah adalah tempat membentuk karakter dan nilai kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemimpin pendidikan Kristen harus profesional, bekerja dengan tanggung jawab, disiplin dan integritas, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pemimpin Kristen harus tepat waktu, dapat dipercaya dan mampu mengelola sekolah dengan baik dan transparan. Pemimpin yang profesional juga peduli terhadap masa depan peserta didiknya, mau membantu membuka jalan beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera, dan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk terus belajar dan berkembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin pendidikan Kristen adalah pemimpin yang membawa perubahan berdasarkan firman Tuhan. Pemimpin yang bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun generasi yang takut akan Tuhan. Izinkan saya menutup dengan sebuah ajakan. Mari kita berhenti hanya sekedar bekerja dan mulai membangun kepemimpinan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional dalam setiap penata layanan kita. Mari kita melihat dunia pendidikan bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai ladang pelayanan kepada Tuhan. Sebab ketika kita memimpin dengan hati seorang pelayan, kita akan melihat buahnya. Budaya kerja di sekolah menjadi lebih sehat dan positif. Guru-guru bekerja dengan sukacita, murid-murid bertumbuh dengan karakter yang lebih baik, dan masyarakat kembali percaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang kita pimpin. Kiranya melalui kepemimpinan kita, sekolah-sekolah Kristen menjadi terang dan membawa dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.